Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan tema memberi dari kekurangan. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekali langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali lagi kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Engkaulah yang memelihara gereja-Mu di dalam Roh-Mu. Kami memohon kepadamu agar Engkau menganugerahkan kepada kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, seperti ketaatan anak kepada bapaknya. Berkatilah pekerjaan para pemberita Injil, agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh di dunia ini. Terpujilah Engkau, Bapa yang menjanjikan hidup kekal bagi semua orang yang mempercayakan diri kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah ataupun epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis di Lukas 21 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang keempat kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya,
ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari banyak dosa, dosa terhadap sesama, dosa terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati.
Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditebus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik heran kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke depan penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan lewat kor dari Ikatan Mahasiswa Kumbang Hasundutan USU.
Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini yang tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Ikuti Kau saja Tuhan, jangan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam lima juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang pandai. Hanya turut kehendakku, kepadamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Tapi Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Untuk menyambut pewartaan sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Yesus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara untuk menerima, memahami, dan melakukan firman yang disampaikan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, renungan kita untuk minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. Saya baca dalam terjemahan baru. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Sedemikian bacaan kita. Selamat pagi, salam. Sebelum saya menyampaikan penjelasan firman ini, terima kasih kepada pemuda-pemuda Humbang ya, pemuda-pemudi Humbang. Tahun 80 sampai 88 ini ada ikatan yang disebut dengan IPPH. Ikatan Pemuda-Pemudi Humbang. Itu melakukan persekutuan yang terus berkelanjutan. Sampai pada waktu Paskah dan Natal, kita merayakan di tempat-tempat di Muara, di Dolo Sanggul, di Lintong Nihuta, di Nagasari, dan yang lain. Kebetulan saya seorang pengurusnya, dan itu mengingatkan kita akan masa-masa lalu di mana kita saling mengenal. Bukan hanya dengan mengenal wajah, tetapi di situ kita saling belajar, mengajar dan belajar. Bagaimana kita meningkatkan daya juang kita di tengah-tengah keterbatasan orang tua. Karena pada umumnya Humbang itu dikenal sebagai tanah tandus, tetapi meskipun tanahnya tandus, semangatnya tidak pernah minus. Amin. Terima kasih. Teks yang hari ini disampaikan kepada kita adalah rangkaian cerita peralihan kepemimpinan, di mana yang selama ini orang Israel dipimpin oleh para nabi, sekarang atas permintaan orang Israel kepada mereka dibangkitkan raja. Keinginan ini adalah sebuah harapan supaya pemimpin itu dekat kepada masyarakatnya, supaya pola-pola kepemimpinan itu terintegrasikan. Tidak hanya mereka memiliki iman, tetapi mereka memiliki sikap dan daya juang yang benar, yang menjadi teladan, supaya perilaku hidup tidak terarah pada satu sikap yang menghalalkan cara, tetapi bagaimana setiap orang mencari sesuatu perbuatan yang memiliki makna yang mendalam. Dari hidup mementingkan diri sendiri kepada hidup yang saling berbagi. Kitab Raja-Raja ini menegaskan bahwa hidup ini harus terpimpin, bukan hanya mengikuti keinginan kita, tapi bagaimana keinginan kita itu terarah pada satu tujuan yang Tuhan tetapkan. Saya kira inilah pengembangan dari pemahaman yang disampaikan oleh Alvin Toffler, seorang futurolog
bahwa terobosan-terobosan masa depan itu tidak ditentukan oleh kehebatan manusia dengan kehebatan teknologi, tetapi dengan topangan spiritualitas yang tinggi. Jika iman kita rapuh, maka kehebatan itu akan menjadi malapetaka bagi dunia ini. Maka perhatian utama bukanlah kepada kehebatan manusia dengan perangkat teknologinya, tapi bagaimana manusia berkarakter bisa mengelola teknologi ini supaya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan. Oleh sebab itu kepada orang Israel selalu diingatkan, kalau ada kesulitan, kalau ada tantangan, jangan ubah tujuannya. Tetapi yang barangkali perlu kita pikirkan, bagaimana kita mengubah caranya. Kalau ada kendala, jangan tinggalkan Tuhan. Barangkali kita yang perlu memodifikasi bagaimana kita melakoni hidup yang benar di tengah-tengah tantangan yang banyak ini. Orang Israel terkenal hebat dan perkasa, tetapi akhir-akhir itu mereka menderita. Mereka berpaling kepada kekuatan dunia, bahkan meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala buatan manusia. Raja mereka, Raja Ahab, memiliki istri dan kawin lagi dengan seorang anak perempuan dari raja lain, yang mengakibatkan keberimanan di tengah-tengah orang Israel menjadi kacau balau. Raja yang seharusnya memastikan tujuan hidup yang benar, ternyata terjebak dalam perangkap kenikmatan tahta, harta, dan wanita. Jika manusia hanya berjuang demi harta, tahta, dan wanita, maka persekutuan akan cenderung berantakan. Dalam kuasa, dalam perebutan kuasa, dikenal istilah kawan tinggal kawan, curiga tetap jalan. Kalaupun ada pertemanan, kalaupun ada kawan, yang hanya kawan di dalam pertikaian. Hancurnya sebuah peradaban bila mana solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sudah menjadi barang yang langka. Sesungguhnya pasal 17 ini terdiri dari 3 episode, dan renungan hari ini ada dalam bagian kedua yang kemudian dirumuskan melalui satu tema, memberi dari kekurangan. Kemarau panjang telah mengancam hidup umat manusia. Tetapi meskipun penderitaan melanda, orang-orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Sebelum teks ini, Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit, dan di sana dia dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak adalah burung yang rakus. Tetapi justru burung yang rakus ini Tuhan suruh untuk memberi makanan kepada Elia yang sedang menderita. Maka pertanyaan bukanlah apa yang akan aku makan, tetapi di mana dan apa yang harus kupertahankan. Kalau kita mempertahankan iman kita, maka Tuhan akan melakukan berbagai cara untuk menafkahi kita meskipun dalam saat-saat menderita. Setelah itu Tuhan lagi menyuruh dia ke Sarpat dan berjumpa dengan seorang janda miskin, seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya dengan seorang anak. Ibu ini dari penjelasan-penjelasan ini adalah seorang yang miskin, karena pada saat itu seorang ibu tidak diperkenankan untuk bekerja, karena untuk mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Manakala suaminya telah tidak ada, maka dia hanya menikmati apa yang ada yang ditinggal oleh suaminya. Dan ternyata kita bisa menemukan
janda ini bukan seperti yang dikatakan orang sekarang, bukanlah janda kembang, atau bukan jahe bawang, janda hebat banyak uang, tapi janda miskin yang memiliki hidup dengan keterbatasan. Tetapi justru kepada orang-orang yang berkekurangan inilah Tuhan menyuruh Elia, seorang yang terbeban harus menanggung beban lanjutan dari orang yang sebelumnya tidak dikenal. Tetapi yang mengharukan kita, meskipun janda itu miskin, tetapi dia terus bekerja. Dia tidak pernah putus semangat. Mungkin berbeda dengan para janda yang sekarang. Mungkin ada janda yang sekarang ini menggadaikan dirinya, atau melupakan anaknya, atau menjual anaknya, hanya karena keterbatasan. Tapi janda yang satu ini adalah janda yang patut kita teladani. Dia mempertanggungjawabkan keluarganya, dia berusaha keras, dia berusaha cerdas, dan dia berusaha sampai tuntas. Dia bekerja dengan mengumpulkan kayu api, katanya untuk memasak nasi yang terakhir. Jadi kita bayangkan bagaimana dia terus bekerja meskipun akan menikmati makanan terakhir, menghadapi kematian sekalipun, dia terus bekerja. Salah satu dampak buruk dari semangat yang berkurang akibat iman yang tidak berkobar adalah kehidupan yang layu sebelum berkembang. Orang-orang patah semangat bukan karena tidak ada makanan, tapi terutama karena dia dikejar bayang-bayangan yang dia buat sendiri. Saudara-saudara, secara logika, meminta pertolongan kepada orang yang hidupnya miskin atau sekarat dapat dianggap tidak punya hati. Dapatkah kita membayangkan kesusahan orang yang berkekurangan harus memikul beban orang lain karena dengan bertambahnya orang yang akan menikmati apa yang dia punya? Apakah punya hati untuk mengambil sebahagian dari makanan orang miskin? Pertanyaan ini saudara-saudara logis, tetapi dari sudut pandang teologi bisa dipahami bahwa cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah, cara Tuhan untuk mengatasi kekurangan tidak hanya datang dari kecukupan. Penolong tidak hanya datang dari orang mampu. Tuhan seringkali memakai orang lemah sebagai sarana pembuktian bahwa jalan Tuhan lebih dari kebiasaan manusia. Kita seringkali menggunakan logika kita, dari mana makanan, dari mana saya bisa sukses, bagaimana mungkin saya bisa berjaya, dan yang lain-lain. Karena kita terlalu mengandalkan logika kita. Tidak salah menggunakan logika, tetapi unsur dasar yang harus kita pelihara adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Meminta sesuatu dari orang lemah dan berkekurangan sulit dipahami. Bagaimana mungkin beban ditambahkan kepada orang yang hidupnya sangat berkekurangan? Tetapi justru itulah yang sangat perlu dijelaskan. Jika orang mampu menolong orang lemah, itu adalah manusiawi. Tetapi jika orang lemah memberi pertolongan kepada orang lain, itu adalah praktek hidup penghuni sorgawi. Orang Yahudi berkata, buah yang manis tidak hanya datang dari pohon yang besar, tetapi buah yang manis itu seringkali datang dari pohon yang lemah. Praktek menolong orang lain adalah kesaksian yang kuat. Tanpa orang lemah, tanpa orang yang patut dibantu, seseorang tidak akan mendapatkan panggung bagaimana dia membuktikan kebaikan hatinya.
Karena itu, memikul beban orang lain tidak saja bersifat manusiawi, tetapi praktek itu selalu berdimensi ilahi. Perbuatan baik dengan demikian tidak boleh disombongkan, tidak berarti mengutangi orang lain, tetapi adalah keberanian untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kita adalah saluran dari berkat dari Tuhan. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Ikan teri, ikan tenggiri, semakin memberi, semakin diberkati. Saudara-saudara, di dunia ini krisis yang paling berbahaya bukan karena kurangnya sandang pangan, tetapi kurangnya kepedulian sosial. Manusia berlomba-lomba merebut prestasi. Para raja berebut untuk merebut simpati, bukan untuk menolong orang lain, tetapi justru untuk memperdaya orang lain. Manusia berlomba merebut prestasi dan berusaha menumpuk investasi, tetapi lupa membangun relasi. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Maka pertanyaan itu mengingatkan kita bahwa hidup bukan apa yang kita lakukan pada diri sendiri, tetapi apa yang kita lakukan bagi orang lain. Hidup berarti praktek menjadi orang lain. Siapa kita tidak dibaca dari ungkapan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi dari saksi-saksi yang olehnya kita sering berinteraksi. Karena orang lain itu lebih banyak dari kita, maka setiap perbuatan yang kecil pun akan disaksikan lebih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, sifat dan sikap janda di Sarpatini dipuji dan patut diteladani, terutama karena 3 hal. Yang pertama, keberadaannya yang terbatas tidak menutup pintu hatinya kepada orang lain. Orang Israel dan orang Sidon adalah bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, dan mereka selama ini bermusuhan. Tetapi janda miskin ini menunjukkan hati mulia. Kemiskinannya tidak menutup pintu hatinya untuk berjumpa dengan yang lain. Seringkali karena keterbatasan kita, karena keberadaan kita menjadi curiga kepada orang lain. Itu sebabnya ada gejala katanya orang miskin seringkali curiga kepada yang lain. Orang miskin kurang terbuka untuk berjumpa dengan orang lain. Tetapi janda ini terbuka untuk kemungkinan. Dia seolah-olah memegang teguh, thinking with possibility, selalu berpikir dengan segala kemungkinan. Dalam keadaan menderita sekalipun, kita harus terbuka. Jangan sampai kita menutup pintu hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Janganlah pintu hati kita tertutup kepada Tuhan dan sesama manusia meskipun kita menderita. Memang di zaman ini tantangan kita adalah bahwa banyak orang-orang yang sedang membangun komunikasi dengan kita, tetapi dengan modus-modus penipuan. Minggu-minggu lalu di daerah kami sana ada modus-modus hipnotis. Dengan cara bersimpati memperkenalkan diri, tetapi yang terjadi adalah harta kekayaannya dikuras habis. Ini adalah persoalan utama bagi kita. Bagaimana kita membuka diri, kadang bagaimana kita berjumpa dengan orang-orang yang ingin kita tolong, sementara ada banyak modus-modus sekarang ini yang membuat kita tertipu. Tetapi saya punya keyakinan, jika kita benar-benar berpijak pada firman Tuhan dan kita benar-benar melakukan kebaikan,
perbuatan sia-sia, perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Meskipun kita pernah kecewa, tapi Tuhan melihat apa yang terjadi dalam realitas hidup kita. Yang kedua, perkataan Elia meskipun tampaknya tidak masuk akal, tetapi sebenarnya perkataan Elia ini telah mengundang perempuan miskin ini memasuki sebuah komunitas baru. Firman itu telah mengundang janda itu berpartisipasi pada ciptaan baru yang Tuhan akan lakukan dalam relasi-relasi baru itu. Sikap percaya itulah yang menjadi awal dari tindakan menerobos logika manusia. Dia mendahulukan kepentingan orang lain karena kuasa firman telah mengubah reaksi negatif menjadi reaksi positif. Bagaimana kalau setiap orang mendahulukan kepentingan orang lain dan bersikap positif? Ada banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan sekarang ini hal-hal baik itu menjadi hilang. Bukan karena hal-hal yang baik itu tidak ada, tetapi hal-hal baik itu disembunyikan oleh banyak orang. Hal-hal yang buruk selalu diberitakan. Bagaimana pendapatmu, Ibu? Nah, itulah adanya. Tetapi banyak kalilah yang akan kutanggung. Banyak kalilah nanti yang akan kucicil. Dia tidak mau mengungkapkan hal-hal yang baik. Yang lebih banyak diungkapkan adalah hal-hal yang menjadi beban. Dan ini menjadi persoalan kita. Bagaimana kita mendahulukan orang lain? Bagaimana kita melakukan budaya antri? Budaya antri ini memang agak sulit bagi kita. Kalau boleh berebut-rebutan, maka kalau dalam pesta 5 menit saja tidak dapat makanan sudah ribut. Mendahulukan kepentingan orang lain adalah bentuk dari suatu kepastian bahwa sesuatu itu akan berlangsung dengan baik. Tidak mudah berbagi ketika keadaan kita pun sangat berkekurangan. Apalagi zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang mengaku kekurangan. Setelah disalurkannya BLT, bantuan langsung tunai, makin banyak jumlah orang miskin. Makin banyak orang yang mengaku dia miskin. Tidak juga bisa kita lihat di dalam pesta. Banyak makanan, ada banyak orang yang tidak makan. Bukan karena makanan tidak tersedia, tetapi karena orang yang mengambil lebih dari apa yang dia harus dapatkan. Kadangkala sangat miris kalau dikatakan anjingnya dapat makan karena dibawa dari pesta. Pertanyaan adalah, apakah ini nasi pesta atau nasi yang sengaja direbut atau diambil? Tetapi sebenarnya masih ada orang yang belum dapat makan. Sikap rakus dan tamak terus menggejala. Pantaslah Mahatma Gandhi pernah berkata, bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup memenuhi ketamakan setiap orang. Sampai kapan seseorang merasa tidak lagi membutuhkan sehingga dia memberi kepada orang lain? Jika kita memberi dari sesuatu yang tidak lagi perlu bagi kita, maka sesungguhnya pemberian itu tidak berharga. Memberi sesuatu yang tidak berharga sama dengan menganggap orang yang menerima lebih rendah derajatnya. Justru karena kita masih memerlukan tetapi memberikan kepada orang lain, maka kita telah menempatkan orang yang menerima itu setara dan sederajat dengan kita. Pemberian itu adalah tindakan iman, suatu praktek pembuktian hati Tuhan. Janda miskin ini tidak menolak berbagi meskipun dia kekurangan. Dia menempatkan kebutuhannya
setara dengan kebutuhan orang lain. Meskipun air minumnya tinggal sedikit, tepung dan minyak hanya untuk terakhir, namun dia masih mau berbagi. Donald Walters pernah berkata, kebahagiaan Anda akan tumbuh berkembang manakala Anda mau membantu orang lain. Namun bila Anda tidak mencoba membantu sesama, maka kebahagiaan Anda akan layu dan kering. Kebahagiaan itu bagaikan sebuah tanaman yang harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi. Saudara-saudara, kita juga bisa mengingat apa yang diungkapkan dalam pepatah Cina. Bila engkau ingin mendapatkan kebahagiaan 1 jam, pergilah tidur. Jika ingin bahagia sehari-hari, bermainlah. Tetapi bila ingin mendapatkan kebahagiaan seumur hidup, maka tolonglah orang lain. Orang lain adalah sesama yang menjadi teman kita untuk merangkai cerita dalam praktek hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Memberi bukan berarti menambah kekurangan, tetapi membuka pintu akan keikutsertaan Tuhan. Memberi dari keterbatasan adalah bukti iman yang percaya kepada Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Melibatkan Tuhan sama dengan merangkai hidup yang berkesinambungan. Dan terbukti pengalaman dari janda Sarfat ini, tepung dalam tampayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Janda Sarfat ini tidak menunggu sampai dia berkecukupan untuk memberi, tetapi dia memberi dari keterbatasannya, karena dia lebih percaya kepada Tuhan dari kemampuan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka saudara-saudara, minggu ini kita diajak, teruslah menolong orang lain, teruslah berbuat baik, teruslah berprakarsa. Jangan halangi dirimu untuk memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. Ingatlah, saat kita menolong orang lain, ada kepuasan. Tetapi saat kita hanya diberi, maka kita akan memiliki beban. Petunjuk baru tadi mengingatkan kita dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setiap orang digerakkan oleh firman Tuhan supaya dia memberi talenta, suara, dan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Peristiwa memberi adalah peristiwa ilahi, sehingga dalam setiap tindakan memberi kita telah mengikut sertakan Tuhan yang selalu mewarnai dan memelihara hidup kita. Semoga kita turut ada dalam arak-arakan ilahi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan pada saat ini. Semoga kami tergerak untuk berbelas kasihan. Semoga kami tidak menahan berkat, tetapi berkat-berkat yang kami terima kepadamu akan kami distribusikan, sehingga distribusi dari pemberian orang-orang yang tulus hati akan menjadi saksi bahwa Tuhan peduli dan merawat hidup orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan. Semoga firman ini menguatkan sikap dan karakter baru kami, supaya kami tidak hanya menerima, tetapi memberi dari sesuatu yang kami miliki. Kiranya Engkau berangkatkan kami dan tolong pelihara kami setiap hari, sampai Engkau nanti pada saatnya memberikan kami tempat terindah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, agar diri tak tahu apa aku yang kanan. Untuk memberangkatkan kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, nats yang kita renungkan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, maka kamu harus mempersembahkannya sedemikian supaya Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu yang berlaku. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah di dalam sukacita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom.